Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farina Fitriani, NIM 2319202. Di sini saya akan meresensi sebuah novel yang berjudul Sirkus Pohon. Ya betul, ini adalah karya dari Andrea Hirata yang ke-10 yang diterbitkan oleh PT Bentang Pustaka dan telah melewati 5 kali cetakan, yang mana cetakan pertama diterbitkan pada bulan Agustus 2017 dan cetakan kedua pada bulan September 2017, cetakan ketiga pada bulan Januari 2018, cetakan keempat pada bulan Mei 2018, dan cetakan kelima pada bulan Oktober 2018. Di dalam novel ini menceritakan tentang seorang bujang lapuk yang bernama Sobri Nudin atau biasa dipanggil Hop, di mana di dalamnya menceritakan kisah tentang Hop yang merasa tertipu dan namanya tercoreng saat ia terciduk karena dia berteman dengan anggota mafia geng granat, dan kisah hidupnya yang sangat menyedihkan karena dia diusir oleh adiknya dari rumah, sehingga Hop hanya bekerja sebagai kulis serabutan di pasar, dan hingga akhirnya ia bertemu dengan seorang gadis yang bernama Dinda. Dia adalah seorang penjaga toko di pasar yang menyukai buah delima. Di dalam novel ini juga menceritakan kisah cinta Tegar dan Tara yang sebenarnya saling berhubungan dengan kisah cinta Tegar dan Dinda. Maksud saya Sobri dan Dinda. Mengapa berhubungan? Karena Tegar dan Hop adalah seorang karyawan yang bekerja di sirkus keliling milik Tara. Mengapa mereka bisa bertemu? Ya karena Tara lah yang memberikan kesempatan untuk bekerja dengan memberikan sebuah tawaran kepada Tegar dan Hop, yang mana mereka selalu memberikan ide-ide yang cemerlang sehingga sirkus keliling milik Tara yang sempat meredup akhirnya kembali berjaya dan berkembang kembali, sehingga Hop dan Tegar merasa memiliki tanggung jawab untuk terus mengembangkan dan bertanggung jawab atas sirkus tersebut, dan memberikan ide yang sangat unik yang terinspirasi dari wanita pujaan Hop yang bernama Dinda, di mana ia menyukai buah delima, sehingga diangkatlah sebuah teater yang bernama Sirkus Pohon. Tak lupa dari kisah buah delima yang sebenarnya cukup panjang yang diceritakan dalam buku ini, antaranya adalah kampanye politik yang berkaitan dengan pohon delima ini yang dianggap sebagai suatu hal yang keramat, dianggap membawa keberuntungan bagi mereka yang mempercayainya. Namun di dalamnya juga sebenarnya mengandung suasana yang membangun suasana yang bisa baper, sedih juga ada, bahagia, bahkan tegang pun juga ada. Makanya saya menyarankan kalian untuk membacanya, karena jika kalian hanya membaca intinya atau sinopsisnya saja, Anda mungkin tidak akan paham, karena di dalam novel ini diceritakan satu bab per babaknya itu dalam satu bab, nanti dilanjut lagi bab 2, dilanjut lagi bab 3, seperti ini. Kelebihan dan kekurangan dari buku ini yaitu novel ini menceritakan tentang sebuah sudut pandang yang berbeda, dan diceritakannya itu saling berkaitan meskipun dengan sudut pandang atau perbedaan
kehidupan tokoh-tokoh yang ada. Gaya bahasa yang digunakan juga menggunakan majas. Untuk kalian yang kurang memahami arti majas, mungkin itu sedikit sulit atau sedikit tidak bisa dipahami, namun dalam ceritanya tersebut terdengar sangat akrab, maksudnya tidak asing lah dari ceritanya untuk memahami apa yang dimaksud dari cerita ini. Dan kekurangannya satu bab sekaligus, sehingga jika pembaca tidak membacanya secara langsung atau tidak dari bab awal sampai akhir, maka tidak bisa mengetahui maksud dari jalan cerita yang ada di dalam novel ini. Dan gaya bahasa yang dipakai sedikit kurang mudah untuk dipahami bagi kalian yang tidak bisa memahami arti majas seperti yang saya bilang tadi. Ya, kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Untuk kalian yang kurang paham atau ingin tahu tentang isi dari cerita Hob dan Dinda yang ada di dalam buku ini, nanti kalian bisa membacanya sendiri, karena buku ini sudah dijual di salemba-salemba terdekat atau toko buku yang ada di daerah kalian masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.